Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kartika, mahasiswi dari program studi peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai agroekologi. Hayo teman-teman, sudah ada yang tahu belum apa itu agroekologi? Kalau belum, mari kita simak penjelasan singkat berikut ini. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu agroekologi? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh rumput dan contoh leguminosa. Rumput yang saya ambil sebagai contoh adalah rumput raja. Nah, kebetulan di belakang saya ini sudah ada yang namanya rumput raja. Rumput raja atau kinggrass merupakan rumput hasil persilangan antara rumput Penicetum purpureum atau yang biasa kita kenal dengan rumput gajah dengan rumput Penicetum typhoides. Rumput ini pertama kali dikembangkan di Afrika Selatan. Rumput raja dapat hidup di dataran rendah maupun di dataran tinggi hingga ketinggian 50 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Rumput ini cocok ditanam di tanah yang subur dan memiliki curah hujan di atas 1.000 mm per tahunnya. Klasifikasi atau taksonomi rumput raja. Rumput raja berasal dari kingdom Plantae, dari divisi Spermatophyta, dari subdivisi Angiospermae, dari kelas Monocotyledonae, dari ordo Coales, dari famili Graminae, kemudian dari genus Penicetum, dan dari spesies Penicetum purpuroides. Selanjutnya, morfologi rumput raja. Rumput raja termasuk tanaman yang berumur panjang, tumbuh dengan tegak dan berumpun. Kemudian perakarannya dalam dan tingginya dapat mencapai 2-4 meter. Akar rumput raja adalah akar serabut. Perakarannya yang dalam dapat menopang tumbuh rumput raja dengan tegak dan tampak berumpun. Batang rumput raja tumbuh dengan tegak, tingginya dapat mencapai 2 hingga 4 meter. Apabila dibiarkan tumbuh, maka tingginya dapat mencapai 7 meter. Batang rumput raja ini tebal dan keras, berbentuk silinder, dan berumpun. Setiap rumpunnya terdiri dari 20 sampai 40 batang dengan diameter batang sekitar 2,5 cm. Daun rumput raja memiliki tekstur yang kasar, bentuknya lebar dan sedikit tegak. Lebar daun rumput raja sekitar 3 hingga 6 cm, kemudian memiliki panjang 70 sampai 100 cm dan memiliki tulang daun yang keras. Produktivitas rumput raja. Rumput raja merupakan tanaman dengan produktivitas yang tinggi. Rumput ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat mengalahkan rumput gajah. Rumput raja apabila ditanam di tanah yang subur dan dengan pemupukan dapat menghasilkan 1.076 ton rumput segar per hektar per tahun. Namun apabila ditanam di tanah yang biasa saja, maka menghasilkan produktivitas 200 sampai 250 ton rumput segar per hektar per tahun. Kandungan nutrisi rumput raja. Rumput raja memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik, yaitu protein kasar 11,68%, serat kasar 25,48%, bahan kering 12,18%, lemak kasar 1,70%, abu 18,15%, TDN 57%, BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen 33 sampai 52%, Ca 0,37%, P 0,35%, NDF 76,22%, dan ADF 46,75%. Kelebihan dan kekurangan rumput raja. Kelebihan rumput raja adalah memiliki produktivitas yang tinggi, tahan terhadap musim kemarau, akan tetapi produktivitasnya menurun dibandingkan dengan musim hujan. Memiliki nilai gizi dan nutrisi yang tinggi, kemudian pertumbuhannya yang cepat, dan lebih palatable atau lebih disukai oleh ternak. Kekurangan rumput raja sama dengan kekurangan rumput budidaya lainnya, yaitu tidak tersedia berkelanjutan, terlebih ketika musim hujan. Walaupun rumput raja tahan terhadap kemarau, akan tetapi produktivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketika musim hujan. Budidaya rumput raja. Yang pertama ialah pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan untuk mempersiapkan media tumbuh bagi tanaman. Langkah pertama yang dilakukan ialah membersihkan lahan dari semak belukar dan pepohonan yang mengganggu. Selanjutnya dilakukan pembajakan dan penggarukan atau penggemburan.
Untuk tanah yang berstruktur ringan, pembajakan cukup dilakukan sekali saja. Sedangkan untuk tanah yang berstruktur padat, pembajakan dilakukan sebanyak 2 kali dengan selang di antara 2 pembajakan, yakni sekitar 2 minggu. Tanah dicangkul dengan kedalaman 20-30 cm. Untuk lahan yang sering tergenang air, dibuatkan saluran air agar airnya tidak tergenang. Khusus untuk lahan miring, misalnya di pegunungan, tanah tidak perlu diolah, tetapi cukup dibuat lubang-lubang tanam sekitar 20 cm mengikuti kontur tanahnya, sehingga dapat sekaligus mencegah erosi. Pada umumnya, tanah tanpa irigasi, pengolahan tanahnya dilakukan pada akhir musim kemarau, dengan maksud penanaman dapat dilakukan pada musim penghujan. Jarak tanam rumput raja. Yang pertama, penanaman dengan stek. Bahan stek dipotong sepanjang 25-30 cm atau sedikitnya terdiri dari 2 buku. Stek ditanam dengan posisi miring, yakni 30-40 derajat untuk mempermudah pertumbuhan akar. Jarak tanam bervariasi, yakni antara 90 x 60 cm, 100 x 50 cm, dan 100 x 100 cm. Selanjutnya, penanaman dengan robekan rumpun atau poles. Setiap poles yang ditanam minimal terdiri dari 2-3 batang rumput. Jarak tanamnya bervariasi antara 90 x 60 cm, 40 x 40 cm, 90 x 90 cm, atau 100 x 90 cm, tergantung tingkat kesuburan tanahnya. Pemupukan dan perawatan rumput raja. Pemupukan pertama kali dilakukan ketika pengolahan tanah, yakni menggunakan 10 ton pupuk kandang per hektar, 50 kg KCl, dan 50 kg SP36 per hektar. Pemupukan selanjutnya dilakukan setelah 3 kali pemotongan dengan dosis yang sama. Selain pupuk yang sudah disebutkan tadi, kombinasi antara N, PK dapat menghasilkan hijauan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan pemberiannya dilakukan ketika tanaman berumur 2 minggu dan setiap selesai pemotongan dengan dosis 50 kg per hektar. Untuk perawatannya dapat dilakukan penyiangan atau pemangkasan gulma agar tidak terjadi persaingan. Setelah itu dapat dilakukan pembuangan batang-batang yang sudah mati dan penggemuran tanah di antara rumpun-rumput. Apabila musim kemarau dapat dilakukan pengairan, dan ketika musim hujan, kelebihan air dapat diatasi dengan pengaliran air agar tidak ada air yang menggenang. Pemotongan atau waktu pemanenan. Pemotongan rumput dapat dilakukan setelah tanaman berumur 2-3 bulan. Pemotongan perdana ini dimaksudkan untuk meratakan pertumbuhan dan merangsang pertumbuhan anakan. Panen berikutnya dapat dilakukan setiap 6 minggu dengan pemotongan 10-15 cm di atas permukaan tanahnya. Hindari pemotongan terlalu tinggi agar tidak banyak sisa batang yang mengayu, dan hindari pemotongan terlalu pendek karena dapat mengurangi mata tunas yang akan tumbuh. Dengan perlakuan yang baik, selain dapat dipanen 8-9 kali setahun, rumput ini dapat terus berproduksi selama 5-8 tahun. Baiklah, setelah tadi contoh rumput, yaitu rumput raja, maka sekarang kita masuk contoh leguminosa. Contoh leguminosa yang saya ambil adalah kaliandra. Kaliandra tumbuh dengan baik pada ketinggian 400-1800 meter di atas permukaan laut, dengan intensitas curah hujan rata-rata 700-4000 mm per tahun. Kaliandra merah berasal dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae atau leguminosa, genus Kaliandra, spesies Kaliandra calotirsus.
Morfologi kaliandra. Kaliandra adalah pohon kecil bercabang dengan tinggi maksimum 12 meter dan diameter batang maksimum 20 cm. Kulit batang kaliandra berwarna merah atau abu-abu yang ditutupi lentisel kecil, pucat, dan oval. Sistem akarnya terdiri dari beberapa akar tunjang dengan akar yang lebih halus yang jumlahnya sangat banyak dan memanjang hingga keluar permukaan tanah. Jenis kaliandra ini memiliki daun-daun yang lunak yang terbagi menjadi daun-daun kecil. Panjang daun utamanya dapat mencapai 20 cm dan lebarnya mencapai 15 cm. Bunganya berkembang dengan posisi berpusat, yakni bergerombol di sekitar ujung batang. Bunga ini memiliki benang-benang yang mencolok yang umumnya berwarna putih di bagian pangkalnya dan merah di bagian ujungnya, atau biasanya berwarna merah jambu. Polong terbentuk dalam waktu 2-4 bulan, dan ketika sudah masak, polong akan mencapai panjang 14 cm dan lebarnya 2 cm. Polong berbentuk lurus dan berwarna agak coklat, serta berisi 8-12 biji yang akan berkembang menjadi biji oval yang tipis. Produktivitas kaliandra. Hasil dari tanaman kaliandra yang berjumlah 10.000 tanaman per hektarnya akan menghasilkan hijauan sebanyak 10 ton per hektar per 12 minggu atau setara dengan 40 ton per hektar per tahun. Kandungan nutrisi kaliandra. Kaliandra merupakan tanaman sumber protein. Kaliandra mengandung protein kasar 25,08%, serat kasar 10,02%, lemak kasar 6,86%, kalsium 1,84%, fosfor 0,03%, dan BETN 37,4%. Kelebihan dan kekurangan kaliandra. Kelebihan kaliandra ialah memiliki pertumbuhan yang cepat, toleran pada tanah yang asam atau tanah yang pH-nya rendah, dan tanah yang tidak begitu subur. Tanaman kaliandra mampu mengikat nitrogen dan mampu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada musim kemarau, walaupun produktivitasnya tidak sebagus jika ditanam pada musim hujan. Tanaman ini juga dapat digunakan sebagai penahan erosi karena memiliki akar yang berbintil. Tanaman kaliandra juga dapat digunakan untuk mengurangi pertumbuhan tanaman gulma, terutama jika ditanam pada tanah yang kurang produktif. Budidaya kaliandra. Yang pertama yaitu pengolahan tanah. Langkah pertama dalam pengolahan tanah ini ialah membersihkan lahan dari semua belukar dan pepohonan yang mengganggu. Untuk lahan bekas hutan rawang yang masih subur, tidak diperlukan pengolahan secara khusus. Akan tetapi, untuk lahan bekas semak belukar dan alang-alang, diperlukan penggemburan atau pembajakan tanah yang bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan untuk mematikan tumbuhan pengganggu. Jarak tanam kaliandra. Sebelum bibit ditanam, jarak tanam kaliandra. Sebelum bibit ditanam, terlebih dahulu dipasang ajir tanaman dan dibuat lubang tanam. Ukuran lubang tanam di lahan yang telah diolah intensif, yakni cukup sedalam ukuran panjang akar dan selebar cangkul. Akan tetapi untuk tanah yang masih relatif keras, diperlukan lubang sekitar 30 x 30 x 30 cm dengan jarak tanam yang bervariasi, yakni untuk pagar hidup jarak tanamnya 0,5 meter x 0,5 meter, dan untuk padang gembala yakni 2 x 8 meter, dan jarak ideal penanaman kaliandra ini yakni 1 meter x 1 meter. Pemupukan dan perawatan kaliandra. Penggunaan pupuk disesuaikan dengan kondisi lahan. Pada kondisi tanah yang kurang subur, diperlukan pemupukan sebanyak 300 kg per hektar per tahun, dan ini sudah cukup untuk menunjang pertumbuhan yang maksimal pada kaliandra. Untuk perawatan kaliandra dapat dilakukan dengan membersihkan tanaman pengganggu atau gulma dengan cara membersihkan tanaman lain di sekitar tanaman kaliandra dengan radius 1 meter. Penyiangan dapat dilakukan setiap 3 bulan atau sampai tanaman berumur 2-3 tahun. Bila tanaman sudah rapat, maka dilakukan pemangkasan untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Pemangkasan dilakukan setinggi 30-50 cm pada musim kemarau agar pada musim penghujan terobosan sudah mulai muncul. Pemotongan atau waktu pemanenan. Untuk panen awal tanaman kaliandra ini dapat dilakukan ketika ketinggian tanaman ini sudah mencapai 3-5 meter atau sudah mencapai 1 tahun. Jarak panennya yakni sekitar 12 minggu sekali. Cara memanen dan memotong kaliandra yakni dengan pemangkasan tanaman tersebut serata mungkin pada ketinggian tertentu. Pada tahap awal pemanenan, kaliandra dipotong setinggi 75 cm dan pada pemotongan selanjutnya yakni dengan tinggi 100 cm.
Baiklah, sekian tadi penjelasan dari saya mengenai rumput raja dan kaliandra. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.